Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat religi, apa kabar Anda pada hari ini? Memasuki tanggal 11 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita selalu sehat dan bisa lancar menjalankan puasa sampai waktu berbuka nanti. Sahabat religi yang berbahagia, pada hari ini kita telah terawuhan narasumber khusus yaitu penyuluh agama Islam PNS Ibu Mutmainah SHI. Ibu Mutmainah, selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sahabat religi, Ibu Mutmainah ini akan memaparkan tentang tema yang cukup menarik yaitu kepompong Ramadan. Ibu Mutmainah, kepompong Ramadan. Saya tertarik ini. Kenapa harus mengambil tema kepompong Ramadan, Ibu? Makna dari kepompong Ramadan ini apa, Ibu? Bisa dijelaskan? Monggo. Baiklah, sebelumnya saya sapa dulu sahabat religi kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat religi kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah hingga pada hari ke-10 bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan puasa pada hari ini dan insya Allah kita berdoa kepada Allah untuk hari-hari selanjutnya kita masih diberikan kesempatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk sedikit memaparkan, mengemas satu tema yakni kepompong Ramadan. Seperti yang telah Mbak Iko tanyakan tadi, apa sebenarnya kepompong Ramadan? Kenapa membawa tema ini? Iya. Sedikit kami paparkan. Bulan suci Ramadan bulan yang istimewa. Karena Allah memberikan banyak rahmah, banyak maghfirah pada bulan ini. Allah melipatkan berkali-kali lipat pahala bagi kita yang melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah pada bulan ini. Kenapa kepompong Ramadan? Ini sebagai ilustrasi kita bahwa kepompong itu kalau kita melihat alam, ada seekor ulat yang selanjutnya dia akan menjadi kepompong, lalu dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dari situlah kenapa kepompong Ramadan ini kita jadikan ilustrasi, karena kita berharap banyak dari kepompong Ramadan ini adalah sebuah fase, sebuah kesempatan untuk diri kita menempa dengan berbagai amaliyah-amaliyah ibadah untuk menjadikan suatu pribadi yang lebih baik setelah kita melewati masa kepompong Ramadan ini. Pada saatnya nanti kita akan menjadi pribadi Kupu-kupu, ya. Pribadi yang baik, ya selayaknya kupu-kupu yang tadinya ulat, lalu dia beberapa saat menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ibu, kenapa harus memakai perumpamaan kepompong? Kan bisa saja Ibu ya diumpamakan dengan hal lain, misalkan buah yang segar dan manis atau bunga yang cantik dan berwarna-warni semacam itu. Bisa dijelaskan Ibu? Iya, benar juga. Jadi untuk perumpamaan yang indah-indah itu milik Ramadan. Jadi ilustrasi kepompong Ramadan itu adalah berbalik kepada diri kita. Kita umpamakan diri kita itu sebagai ulat. Karena apa? Manusia tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari maksiat, mungkin banyak sekali melakukan kesalahan, kejahatan, seperti ulat.
ulat itu kebanyakan orang melihatnya dia menjijikkan, Geli gitu ya, Bu, ya. dia menakutkan, ya, atau mungkin malah dia merugikan untuk sebagian orang, Menjadi hama bagi menjadi hama tumbuhan ya. bagi tumbuhan. Tapi tidak begitu juga untuk sebagian kecil ulat pun menguntungkan, Mbak Iko. Oh iya. Ya, untuk pengusaha ulat sutra itu iya, kan benar-benar. ya itu Kain bisa sutra menjadi ya. bisa menjadi pemasukan yang itu sangat Yang luar biasa iya, ya. sangat luar biasa. Nah, begitu. Nah, kita ibaratkan bahwa diri kita itu tidak ubahnya seekor ulat yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, pernah melakukan kesalahan, kehilafan, begitu nggih. Jadi yang sempurna adalah hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Allah masih mengutus Rasulnya untuk menyempurnakan akhlak gitu. Padahal beliau adalah sudah sempurna. Apalagi kita yang bukan Rasul, kita bukan Nabi, tentunya kita penuh dengan dosa gitu ya. Nah, kenapa ulat kita lalu menjadi kepompong? Nah, inilah saat yang terpenting Ramadan ini kita jadikan momen kepompong untuk kita. Karena kita berharap kita mempunyai target pada fase kepompong ini kita tempa diri kita untuk nantinya setelah kita tinggalkan kepompong Ramadan ini kita menjadi sesosok pribadi yang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Lah, lebih baik ini Mbak Iko itu sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Bisa jadi untuk saat ini kita sudah baik, sudah merasa baik. Nah, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Atau mungkin dari kacamata kita memandang orang, oh orang itu belum mau sholat, berarti dia kurang baik gitu ya. Nah, pada fase kepompong Ramadan ini diharapkan yang demikian nanti setelah melewati kepompong Ramadan dia akan berubah menjadi rajin sholat, rajin melakukan amaliah ibadahnya, begitu. Ya. Berbicara tentang Ramadan ya, kepompong Ramadan, harus pada bulan Ramadan. Apakah fase kepompong ini tidak bisa dilewati atau tidak bisa dilalui pada bulan-bulan selain Ramadan? Dalam bulan Hijriah, kan itu ada 12 bulan ya Mbak ya. Iya, kenapa harus pada bulan Ramadan? Iya. Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan kita hidup itu tidak terbatas pada waktu Ramadan saja. Karena 12 bulan pada bulan Hijriah, 1 bulan pada bulan Ramadan ini Allah memberikan kekhususan, keistimewaan, maka sudah menjadi menjadi impian kita karena berharap di Ramadan ini yang Allah sendiri menjanjikan berbagai macam rahmah, berbagai macam ampunan, itulah menjadi momen terpenting untuk kita untuk berubah. Tapi tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan yang lain kita jadikan kepompong untuk kita juga, gitu nggih. Jadi inilah titik tolak yang baik untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, begitu. Jadi bukan berarti kepompong hanya pada saat Ramadan saja, tapi bisa kita lakukan di setiap saat, di setiap waktu. Ketika kita introspeksi diri kita, oh kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan kehilafan, kita yang dulunya jahat mungkin ya, kita yang dulunya tidak ramah, kita yang dulunya tidak sesuai lah dengan tuntunan agama. Ketika kita menyadari itu, lakukanlah. Setelah itu kita jadikan fase masa berikutnya adalah kepompong untuk kita beberapa saat agar kita fokus pada saat kepompong, lalu setelah kita tinggal kepompong itu kita sudah berubah menjadi pribadi yang baik, begitu, menjadi kupu-kupu yang indah gitu ya. Lantas bagaimana Mbak dengan orang lain ya? Masih banyak sih ya sebagian di lingkungan masyarakat kita yang
orang itu sudah merasa nyaman dengan kondisinya sekarang. Misalkan agama, walaupun pengetahuan agamanya masih cekak atau masih dangkal gitu, dia enjoy saja ya. Yang penting saya sudah puasa, sholat, berzakat, berhaji bahkan ya. Tapi sejatinya dalam melaksanakan ritual ibadah itu masih ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan tuntunan syariat, belum sempurna seperti itu. Bagaimana Mbak Mutini menyikapi fenomena yang semacam ini? Sebenarnya kalau itu banyak sekali fenomena seperti itu, dan itu ironis sekali ya. Itu ironis sekali. Intinya begini, kita manusia ada landasan yang terpenting, yakni pengendalian diri. Pengendalian diri juga pengendalian hati. Kalau dia sebatas melaksanakan tuntunan agama, puasa, sholat, dia berzakat, dia bersedekah, infak, atau bahkan dia berhaji, dia sudah enjoy di situ, benar, dia sudah melaksanakan yang namanya pengendalian diri. Inti dari pengendalian diri itu dia melakukan perbuatan sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah, karena Allah memberikan perintah, memberikan kewajiban kepada dia untuk melakukan itu. Nah, yang harus diimbangi adalah pengendalian hati. Hati itulah yang menentukan, pengendalian hati itulah yang menentukan kualitas, gitu nggih. Menentukan kualitas dari ibadah itu sendiri. Kalau dia cukup enjoy dengan apa yang telah dia lakukan, itu dia cukup bisa mengendalikan dirinya. Karena dia mematuhi aturan agama kan? Ya. Dia mematuhi aturan agama. Tapi pengendalian hatinya yang perlu kita pupuk. Kita sematkan di situ pengendalian hatinya. Inti dari pengendalian hati itu apa? Bahwa kita niatkan semua amaliyah ibadah kita itu tujuannya hanyalah Allah. Gitu nggih. Tujuannya hanyalah Allah. Itu pun nanti kualitas tentang ibadah kita itu pun hanya Allah yang tahu. Gitu nggih. Setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa mengasah, menambah, menggali terus keilmuan kita. Itulah mengapa kaum muslimin itu, semua orang Islam itu wajib menuntut ilmu dari mulai lahir sampai dia padahal banyak ya Mbak dunia. Ya forum-forum kajian sekarang kan baik secara luring ya maupun secara daring. Sekarang kan banyak banget pengajian-pengajian di YouTube ya, di Instagram atau di Facebook yang disiarkan secara live maupun sudah rekaman seperti itu. Banyak sekali kajian-kajian Islam. Sebenarnya ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat luas ya untuk bagi mereka untuk mau belajar, memperdalam lebih lanjut tentang agama Islam, tentang syariat Islam. Tapi ya begitu, dia sekedar lewat saja. Apa mungkin mereka karena malas atau nggak ada waktu atau bagaimana? Iya, terkadang malah begini Mbak Iko. Banyak di antara kita justru malah begini. Dia benar-benar sadar bahwa yang seperti ini baik. Ini bulan Ramadan penuh berkah. Ini bulan Ramadan penuh maghfirah. Pahala setiap kita melakukan sesuatu akan dilipat gandakan. Itu orang sadar gitu ya. Orang itu sadar, menyadari itu. Nah, anehnya ketika dia sudah sadar, tapi tetap saja dia merasa bahwa ya yang penting saya sudah melakukan ini, yang itu sudah puasa ya. Iya, nah itu kembalinya ke pengendalian hawa nafsu tadi. Jadi nafsu kita harus bisa kita kendalikan agar apa? Agar kita tidak kalah dengan yang namanya makhluk Allah, yakni setan tadi, setan yang sudah menguasai kita. Sekalipun Mbak Iko dikatakan bahwa kalau bulan Ramadan tiba Allah membelenggu setan gitu ta. Allah membelenggu setan. Itu benar. Setan-setan itu dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak maksiat? Kenapa kita terkadang diri kita sendiri itu ya. Diri kita sendiri kita masih kepingin melakukan ini itu yang sebenarnya kita juga sadar bahwa ini tidak baik, ini tidak benar. Kita ngerasa nih, kita melakukan ketidakdisiplinan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu
ternyata hawa nafsu kita yang selama ini sudah banyak dikendalikan oleh setan itu masih membekas pada diri kita, sekalipun setan saat ini sudah dibelenggu oleh Allah. Nah, Ya, berarti intinya Ramadan ini melatih diri untuk mengendalikan hati dan hawa nafsu ya. Iya, betul. Ya. Lantas bagaimana upaya kita untuk menjemputnya, menemukan pemantik-pemantik tersebut agar kita bisa lebih mengendalikan hati kita, Mbak Mut? Oh iya, betul. Jadi intinya begini, manusia itu kalau tidak dipaksa, kalau dia tidak terpaksa, itu agaknya sulit. Ya. Seperti anak kecil ya. Iya. Jadi dilatih sholat, dilatih puasa. Betul, iya. Jadi untuk diri kita sendiri, kita lakukan, kita perlakukan diri kita harus memaksa. Gitu. Yang tadinya kita enggan, misalkan kita enggan mengikuti kajian ilmiah, udah tahu, udah lewat gitu ya. Itu sudah biasa seperti itu. Kita paksa dulu diri kita. Setelah merasa terpaksa, akhirnya nanti sedikit demi sedikit akan masuk gitu ya. Akan masuk sedikit demi sedikit akan masuk. Seperti air lah. Kalau kita batu gitu ya, air itu kita paksa untuk menetes pada batu itu. Kita paksa untuk menetes pada batu itu. Sekalipun itu hanya sedikit, batu itu pun akan menjadi lunak oleh air gitu. Luar biasa. Jadi terpaksa dulu Mbak Iko. Paksa dulu. Iya, kita paksakan dulu. Insya Allah nanti ya memang harus dipaksa agar kita sedikit demi sedikit nanti akan menjadi luluh juga hati kita. Terbiasa. Ya, terbiasa. Oke, sahabat religi, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Mutmainah SHI mengenai apa itu makna kepompong Ramadan. Semoga membawa manfaat bagi sahabat religi sekalian. Dan mungkin ada hal-hal terakhir Mbak Mut yang ingin disampaikan pada sahabat religi sekalian? Baiklah, terima kasih Mbak Iko, sahabat religi, kaum muslimin rahimakumullah. Momen Ramadan ini momen yang tidak setiap manusia mendapatkannya, karena kita tidak tahu sampai kapankah kontrak hidup kita di dunia. Makanya jangan lewatkan, jangan sia-siakan sedetik pun momen Ramadan ini untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Jadikan Ramadan ini sebagai kepompong kita. Kita fokus pada sesuatu yang bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadikan diri kita layak untuk diberikan rahmah dari Allah. Jadikan diri kita untuk layak mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadikan diri kita untuk Allah membebaskan kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Kuncinya itu, jadi Ramadan ini insya Allah nanti setelah Idul Fitri kita selayaknya terlahir kembali. Seperti harapan kita setelah kepompong, kita akan menjadi kupu-kupu yang indah, menarik, dan banyak diminati oleh. Dan harapannya menjadi semakin lebih baik ya. Semakin tidak kembali seperti sebelum puasa. Betul. Karena kebanyakan seperti itu ya Mbak ya. Iya, jadi rutinitasnya puasa hanya lewat saja begitu. Rutinitasnya hanya lewat saja. Demikian. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Mutmainah SHI. Terima kasih atas perhatian sahabat religi sekalian. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.